bersama kita di ngos-ngosan bersama kakak kita Mbak Siti Rokayati aka calon pendeta GKJ Sumber. Halo Mbak Siti. Halo. Gimana kabarnya Mbak? Baik. Manggilnya Mbak Siti apa Mbak apa ini? Terserah. Tapi Ayah aja biar terlihat kota sedikit. Mbak Ayah? Iya. Jo nggak boleh? Hah? Jo. Enggak. Apa itu? Jodohku. Aduh. Nggak boleh ya? Jangan. Jangan ya? Ya udah Mbak Ayah aja ya? Iya. Mbak Ayah. Kita ini lagi ada podcast sih, kayak podcast gitu. Ini apa? Ngobrolin tentang apa yang dirasa teman-teman tentang ibadah online. Kita kemarin udah nyebar semacam kuesioner gitu di Instagram, di beberapa WA grup wilayah juga. Kemarin ada respon-respon lah, nanti kita mau kulik tentang itu. Oke. Bisa Itu apa yang dirasakan oleh mereka ya? Ya. Kalau apa yang dirasakan olehku boleh nggak? Padamu? Oh ya, boleh sih. Oke. Tapi nanti aja lah. Ya. Oke, kita mulai dari, kita lihat di Instagram dulu aja ya, reaksi dari teman-teman. Kan pertanyaannya, apa yang kamu rasa dan apa yang kamu pikirkan tentang ibadah online? Nah, reaksi teman-teman itu ya ada yang lucu, ada yang serius juga, ada yang nggak mutu plus malah ada nih. Dari siapa dulu ya? Terserah. Manut. Oh itu. Masuk baru. Bukan ini. Oh, bukan ya. Dari fansku kok, Mbak. Fans jauh. Ini dari Mas Gus Widodo _sp. Rasane kaya enek sing kurang mantep ngono lho min boros kuota Yohan. Menurut Mbak Siti gimana? Mbak Ayah ya? Mbak Ayah. Mbak Ayah. Mbak Ayah. Lupa ya, aku kelingannya Jo itu tadi loh. Aduh. Gimana? Boros kuota ya? Ya. Kurang apa tadi? Kurang mantep. Oh, kurang Terus mantep. boros kuota juga. Boros kuota. Nah, sebenarnya ini perlu dihadirkan sih. Biasanya dia atau beliau ya? Dia kok ini canom. Oh, canom ya, tak kira. Canomnya apa bahasa Indonesia? Anak muda. Anak muda. Nah, biasanya dia 1 bulan berapa giga habisnya? Oh iya sih. Ya, lah terus ini kan ada ibadah online streaming. Nah, terus apakah itu mempengaruhi? Misal 1 bulan habisnya 10 giga. Menganggap ya? Ke sedikitan ya, 20 giga 20 gitu. giga ya. Terus ada ini live streaming habisnya 30. Tapi kan bisa minta orang tua, enggak ya? Ya memang sih ada plus minusnya ya. Ketika kita hadir di gereja begitu, kita bisa langsung berjumpa seperti itu, dan tidak kuota kita juga terselamatkan. Tapi cintaku padamu berarti. Tapi tidak terselamatkan di cintaku padamu, tidak terselamatkan. Kandas ya. Terputus oleh sesuatu lah. Oke. Ya memang itu plus minus itu Mas. Panggil aja Ruben aja Mbak. Oh Ruben, ya. Kamu lebih dur dari aku ya. Oh gitu ya. Iya. Iya. Mbak Siti 9 berapa lah? 9. Menurutmu berapa? 9. Aku udah nonton ya? Biora. Pencalon pendeta. Tahun 2000 ya. 2000. Itu kayak I love you 2000 itu. Aduh. Nanti udah baper. Oke. Iya. Jadi lanjut aja ya. Iya. Nggak usah baper-baperan berarti. Iya, dosa. Tapi nggak apa-apa sih baper tenggo. Iya. Baper, Mbak. Oh, udah berubah ya namanya? Berubah. Oh ya. Ya, itu sih. Ya plus minus ya itu, dan tapi kan pakai wifi juga bisa ya Mbak. Iya, kenapa nggak ke gereja aja ya? Tapi kalau ke gereja sama ya mau coba. Iya sih. Ya plus minus itu tadi. Ya, masih ya. Berarti buat Mas Gus Widodo tadi harusnya dia mengurangi konsumsi kuotanya untuk yang lain demi ibadah. Ya, itu harusnya malah gitu bijak. Ya? Ya, bijak juga itu.
Daripada dia nonton liane YouTube, masih streaming YouTube liane kan mending Nah, disimpan. coba misalnya kalau lihat di YouTube begitu. Nah, kita 1 minggu 6 hari. Kalau setiap hari nonton YouTube, nah itu kita bisa dikurangi untuk yang hari Minggu itu untuk live streaming seperti itu. Itu Mas Gus Widodo. Nah, ya Mana begitu kameranya? Mas. Itu Mas Gus Widodo. Anda harus menghemat kuota Anda supaya bisa live streaming ibadah. Next ke selanjutnya aja ya Mbak. Ya. Dari Mbak Bitia SPTRO Bitia. Oh ini pengurus Komparem. Pengurus kemarin. Komparem Gazi Sumber. Dia bilangnya seru banget, tetap bisa ibadah walau harus stay at home. Tapi kangen teman-teman. Kangen teman-teman. Iya. Tapi ya gimana ya? Kangen tuh berat ya. Sama kayak aku kangen Mbak Aya. Berat banget, aku menanggung sendiri. Aduh ya. Tapi ya gimana ya, keadaannya kayak gini. Kalau ketemu ya. Iya. Kita kan dari Kita nggak nyetop penyebaran COVID ya. Betul. Malah nanti COVID-nya malah tambah. Nah, kalau kita sering berkumpul. Iya. Jadi kalau aku begini, ini kan era digital begitu ya. Ya. Nah, kita kan bisa kalau kangen sama teman-teman, tidak hanya kangen ke pacar begitu. Kita bisa video call. Nah, kan apalagi sekarang kan kalau melalui via WhatsApp, kan itu udah ada penambahan 8. Awalnya kan dulu 4 kan. Ya, 4 bisanya maksimal. Sekarang kan bisa 8 orang. Oh, sekarang sudah bisa. Iya, itu Tapi kok Mbak menginstal. Siti belum pernah video call aku ya? Oh, iya nanti ya. Oh, nanti ya. Siap. Kita kan sudah ketemu. Tapi kan ini. nanti kalau pulang kan aku gak ketemu Mbak Siti. Lanjut. Oke. Lalu ada juga apa itu Mas Zoom itu loh. Oh, Zoom. Oh, Aku ya belum tahu. udah sama, aku juga belum. Kalau kangen ya kita bisa chat, bisa selfie terus dikirim ke dia. Aku kangen kamu nih, so sweet ya. Ya, jadi menurutku gitu sih. Kita bisa menggunakan media ini sebagai sarana perjumpaan, mengutarakan perasaan kita begitu. Bener. Aku juga mikirnya gitu sih. Soalnya kalau nekat ketemu nanti malah COVID ini nggak segera selesai. Nah, iya, akan terus bertambah. Ya kan. Dan dampaknya juga ke yang lain kan, kasihan tenaga medis, pemerintah juga yang menangani seperti itu. Soalnya kan daya tahan tubuh juga kan nggak tahu orang. Iya. Mungkin saya sehat dan Anda nanti bisa mempengaruhi orang-orang di sekitar kan malah jadi iya. bahaya Ya, juga. ini juga demi menjaga bersama kan keadaan teman-teman yang lain juga. Oke, begitu. Begitu Mbak Raisa, Bitia Raisa. Jadi next ke pertanyaan. Kan pertanyaan di situ. Oh iya ya. Oke. Ini ada dari Mas Oce Nugraha. Kurang mantep dan nggak semua bisa dijangkau signal provider. Gimana? Apa monggrek-manggrek begitu ya? Manggrek apa? Monggrek-manggrek. Oh, mandek-mandek. Terjeda ya. Nah. Tersendat-sendat. Itu. Oh, iya. Bisa Apa jadi. seperti itu ya? Mungkin. Nah, itu juga soalnya terjadi juga di tempatku. Kalau aku di desaku di Wirosari itu kan juga Itu juga live streaming juga di sini. Iya. Dan Bahaya kendalanya, dari situ, Mbak. nah kendalanya juga itu loh tersendat-sendat tadi. Tapi aku mengakalinya gini, biasanya kalau tengah malam itu kan lancar kan internet. Nah, ya udah bangun malam jam 2 gitu, terus di-download. Tapi ini bisa nggak ya kalau GKJ Sumber? Ya bisa kayaknya kalau GKJ Sumber tuh masih live streaming itu loh Mbak. Jadi langsung live ya? bener-bener Nggak bisa di-download ya? Nggak bisa. Oh, bisa. Setelah itu bisa di-download Iya sih. Berarti kita juga nggak bisa mengikuti ibadah di jam itu juga ya. Tapi kalau menurutku, tak pikir nggak apa-apa sih. Misal daripada kita ibadah jam 7, tapi terkendala dengan tersendat-sendat tadi itu. Nah, itu kan juga membuat kita nggak nyaman, terus terganggu juga begitu kan. Nah, kalau misal malam begitu, terus kita mendownload, itu kan juga kalau nggak malam apa-apa. di sini belum bisa. Kan harus live. Berarti
ngalahinnya bangun siang. Kan kalau bangun siang kan nggak bisa ikut ibadah jam 7. Iya. Terus dia download. Kan setelah Iya. jam 7 kan dia bisa download. Iya, lah itu. Berarti kan habis Setelah jam 7. live streaming berarti Setelah dia live di streaming download. dia berarti ngalahin bangun siang. Bangun siang itu ada gunanya loh teman-teman. Jadi jenengan jangan takut bangun siang. Ini kasus khusus loh ya. Oh, Kasus khusus loh. ya. Jadi jangan digeneralisasikan ke semuanya begitu. Bener. Ya. Manut Mbak Siti aja, jangan manut saya. Jadi begitu, mungkin buat Mas Sobe tadi, Mas Oce Nugraha mungkin bisa download setelah ibadah Ya. selesai. Terus kita kan bisa fokus juga. Bener. Artinya ya wis siap gitu loh untuk ibadah. Nggak ngomong sih jam 7 kan mungkin kepagian. Saya ya kepagian ya Mbak. Oh, kebagian ya. Oi, lah saya dibangun ya susah. Terus gimana? Oh, malah curhat ini. Ya Nggak ibadah tapi ya ngantuk. Jadi ya keluar kuping masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Nggak ngerti apa-apa. Gitu Tapi ya? Gimana ya? Ibadah juga harus kebutuhan juga sih. Jadi kalau nggak ibadah. Nah, ini juga mungkin bisa direnungkan ya oleh teman-teman begitu. Sebenarnya ibadah itu untuk apa sih? Apakah hanya sekedar kan ada yang formalitas karena kebiasaan jenenge wong Kristen ya kudu nang gereja. Nek ora nang gereja kudu wong Kristen. Terus nang gereja ben ora dirasani tangga. Nah, lalu untuk apa sebenarnya esensinya begitu? Kita ke gereja. Nah, itu kan juga perlu kita pergumulkan. Iya. Nah, begitu. Kalau saya pribadi ke gereja itu saya belum menemukan apa ke gereja itu buat apa ya, kayak jenengan bilang tadi esensi ke gereja itu apa. Yeah. Kalau saya belum menemukan itu, jadi kayak dulu waktu ibadah biasa pun saya jarang ke gereja, apalagi kalau ini malah mending karena ada bapak ibu tau kan nyuruh bangun pagi. Jadi aku bangun ya ikut ibadah. Nah, dulu jane dingongkoni ning ya piye ya anak muda. Jadi Nah, terus apalagi kalau wes wayahe iki wis jam 7 gak tangi nang gereja mergo dikongkon. Nah, itu kan belum ada kesadaran dari dalam diri pribadi saya kita merasakan kan. hal itu selama ini. Mungkin ini perlu didiskusikan lebih khusus ya. Iya, lebih mungkin next ini. episode ya mungkin. Oke, ya bisa. Ini kan Esensi ibadah betul, kita ya esensi begitu. ibadah. Nanti buat pengurus Komparem bisa menghubungi saya lagi atau Mbak Siti lagi untuk Mbak Aya ya? Mbak Aya lagi untuk membahas hal ini, esensi ibadah. Ya. Oke. Next, boleh. Oke. Ada jawaban online terus tapi ora tau bales. Lah itu adminnya siapa? Ini orang enggak kenal saya ini ya. Orang mana, orang jauh ini kayaknya Mbak. Orang jauh ya? Orang jauh banget. Ya kalau jauh didekatkan. Iya sih. Oke. Terus apa ya? Ini boleh tak minum nggak ya? Apa? Oh boleh. Oh, iya, boleh tak minum silakan. dulu ya. Boleh silakan Mbak. Ini santai. Ini gelasnya Energen tapi isinya teh. Iya, kita disponsori oleh Energen dan disponsori oleh Kaya serat. Oh, Oke, ya Energen toh. Walah. Sponsor Energen iki, Energen, oke.